Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjadi peserta didik baru dan sebagai anggota baru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar. Dan semoga di madrasah ini merupakan tempat kalian untuk menempa diri, untuk menggapai cita-cita kalian yang lebih tinggi. Dan semoga cita-cita kalian semua bisa berhasil dengan cara belajar bersama di sini. Amin. Tak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam acara Mat sama Man 2 Karanganyar walaupun secara virtual. Semoga secara virtual ini pun tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikutinya. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang kekurikuluman. Tetapi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya sebelum materi ini kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ibu Subekti. Di mana saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, pada saat ini saya juga diberi tugas oleh Ibu Kepala Madrasah sebagai wakamat kurikulum. Nah, itu tadi perkenalan saya. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti bisa secara bertatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera berjumpa. Oke. Sekarang kita akan memasuki pada materi, yaitu kurikulum. Kurikulum itu ada berbagai pengertian. Secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari, kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi kurikulum berdasarkan istilahnya yaitu suatu jalan yang harus ditempuh oleh seseorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Itu secara etimologi. Sedangkan pengertian kurikulum secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang Pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada lagi pengertian yang lain, yaitu kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir dari suatu pendidikan. Dari beberapa pengertian itu dapat kita simpulkan sebenarnya dengan mudah, yaitu kurikulum itu apa? Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus kita pelajari atau harus ditempuh oleh siswa guna mendapatkan suatu ijazah. Endingnya nanti adalah pelajaran apa yang akan kita pelajari, itu yang termuat dalam kurikulum. Nah, fungsinya apa toh? Fungsi dari kurikulum yaitu membantu pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Yang kedua, fungsinya yaitu membantu peserta didik agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai
didik mendapatkan pengalaman baru yang bisa menjadi bekal dalam kehidupan nanti. Itu tadi adalah fungsi dari kurikulum. Sedangkan tujuan dari kurikulum yaitu mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi atau warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Juga mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi merupakan tujuan kurikulum. Sekarang kurikulum yang berlaku di Mandua Karanganyar. Kurikulum yang berlaku di Mandua Karanganyar adalah kurikulum 13 atau yang kita kenal dengan K13. Yang di situ prinsip utamanya adalah mengembangkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau tingkah laku. Itu dalam kurikulum 13. Sekarang di Mandua Karanganyar itu dalam kurikulum ada 3 peminatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama program MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau dulu IPA, kalau sekarang MIPA. Yang kedua yaitu program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang ketiga Ilmu Keagamaan. Mata pelajaran apa yang ada di program IPA, program IPS, dan program keagamaan? Berikut ini penjelasannya. Di program IPA itu ada 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian ada nanti tambah mata pelajaran peminatan atau mata pelajaran lintas minat. Begitu juga di program IPS, juga program keagamaan. Bedanya apa di antara 3 program itu? Nah, ini kita jelaskan satu-satu. Untuk kelompok A, itu kelompok mapel umum. Itu sifatnya wajib, semua program harus menempuh. Itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kemudian ada PKN, ada Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Program atau kelompok A ini semua program harus menempuh, baik MIPA, IPS, maupun keagamaan. Kemudian ada kelompok B atau kelompok umum. Kelompok B atau kelompok umum ini sama, semua program juga harus menempuh, program MIPA, IPS, maupun keagamaan juga harus menempuh. Ini meliputi mapel, seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau orkes, PKWU, nah ditambah lagi mulok atau muatan lokal. Di Mandua Karanganyar ini mulok meliputi bahasa Jawa dan Hafiz. Ini untuk semua program harus menempuh juga sama. Jadi program IPA, IPS sama. Yang membedakan antara program MIPA, IPS, dan PK itu adalah pada kelompok C atau peminatan akademik. Peminatan itu apa? Peminatan adalah program yang kita minati, yang peserta didik minati. Misalnya program IPA, maka peserta didik tersebut harus menempuh matematika minat, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk IPS, program peminatan atau mata pelajaran minatnya yaitu pada ekonomi, sosiologi,
geografi, dan sejarah minat. Sedangkan untuk keagamaan, kelompok C atau kelompok peminatannya terdiri dari ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, dan bahasa Arab. Nah, kelompok C atau peminatan inilah yang membedakan antar program. IPA, IPS maupun keagamaan akan berbeda mata pelajaran yang dipelajari pada kelompok C. Itulah yang membedakan program yang kalian ambil nanti. Sedangkan mata pelajaran pilihan lintas minat yaitu program A atau program IPA yang dia mengambil lintas minat ke IPS, atau bisa juga program IPA mengambil lintas minat ke agama. Begitu juga sebaliknya. Program minat agama bisa mengambil mata pelajaran peminatan dari IPA. Di MAN 2 Karanganyar, program lintas minat yang kita tawarkan nanti untuk program IPA yaitu mengambil lintas minat IPS. Di sini nanti untuk kelas 10 program lintas minatnya itu bahasa dan sastra Inggris, juga geografi lintas minat. Sedangkan untuk program IPS nanti untuk kelas 10 bahasa dan sastra Inggris juga kimia lintas minat. Sedangkan untuk yang keagamaan untuk kelas 10 bahasa dan sastra Inggris dan juga nanti biologi lintas minat. Itu tadi untuk mata pelajaran yang kita laksanakan di masa reguler. Nah, sekarang kan kita memasuki masa darurat atau masa pandemi. Nah, makanya anak-anak tidak masuk kelas, tidak tatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi menjalankan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Nah, di sini kita menggunakan online atau daring. Maka kita memperlakukan kurikulum masa darurat. Kurikulum masa darurat yaitu kurikulum yang diterapkan dalam masa darurat. Seperti contohnya sekarang ini masa pandemi. Dan di sini kita mengambil langkah ataupun cara yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk struktur atau mata pelajaran pada kurikulum darurat tersebut atau yang akan kita laksanakan ini sama dengan masa reguler, hanya bebannya nanti berkurang. Kalau kalian biasanya belajar dari mulai jam 7 sampai setengah 3 di madrasah, di sini karena di rumah kalian belajar dari mulai jam 7 hingga sampai pada jam 11.45 sebelum zuhur sudah selesai untuk masalah sholat zuhur. Nah, demikian tadi materi tentang pembelajaran atau materi tentang kekurikuluman. Semoga kalian mendapat gambaran tentang kurikulum. Semoga kalian dapat mendapat gambaran materi atau pelajaran apa yang akan kita peroleh nanti di MAN. Berbeda dengan waktu di SMP, otomatis ya. Nah, semoga nanti bisa membantu kalian dalam memahami berbagai pelajaran. Nanti kalau setelah masuk jadwal dalam pelajaran akan kami share. Nah, kalian bisa melihat pelajaran-pelajaran apa yang akan kita laksanakan nanti. Nah, dari saya cuma sekian. Sekali lagi terus tetap semangat, menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan juga harus kita taati. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.